Oke, jadi di video kali ini gue bakal coba ngebandingin antara kedua iPhone ini. Ada tiga sih di meja gue, tapi yang ini buat hiasan aja lah. Kita sudutin aja. Nah, kita fokus kedua ini. Di sini gue ada iPhone SE generasi pertama, iPhone SE first generation. And then di sini gue ada iPhone 5s. Anjas. Dari segi desain ini benar-benar sama ya. By the way, kira-kira gue nanya dulu nih ke lu. Di tahun 2022, lu lebih pilih iPhone SE generasi pertama atau iPhone 5s? Sumpah ini adalah sebuah pertanyaan yang sebenarnya tidak penting banget karena yang dipertanyakan adalah handphone lawas, handphone jadul. But jangan salah, meskipun kedua handphone ini udah handphone lawas, tapi secara penggunaan di lapangan, secara praktek ya, kedua handphone ini masih enak dipakai. Memang ada minus tipis-tipis. Salah satunya baterainya boros. Yang kedua, kameranya sudah kurang memadai, ya kan. Yang ketiga, terlalu kecil. Tapi ini masih enak banget dipakai. Oke, kita mulai dari segi desain dulu ya. Untuk desain kedua handphone ini jelas sama ya. Sama antara iPhone SE dengan iPhone 5s. iPhone 5s seperti ini, lo bisa lihat. Untuk iPhone 5s logo Apple masih nggak di tengah, masih di atas. Dan lo bisa lihat juga iPhone SE generasi pertama, iPhone SE first generation, logo Apple juga masih di atas. 5s di atas tuh masih belum di tengah ya, zaman-zaman logo Apple belum ada di tengah. Nah, terus di bawahnya juga ada tulisan iPhone, di sini juga sama ada tulisan iPhone. Dan sekarang kita moving ke bagian komponennya, di sini penempatan kameranya sama tuh. Dan ada flashnya juga, two tone juga, ada penempatannya juga sama. Pokoknya sama lah, penempatan mic-nya di tengah-tengah antara modul lensa dan flashnya tuh di tengah-tengah ada titik tuh sama juga penempatannya. Jadi dari segi bentuk overall sama. Nih gue lanjutin lagi nih, tombol powernya sama, tombol volumenya sama, peletakannya ada di samping, nggak ada beda. Kalau dibandingin pun juga sama tuh, posisinya sama, bener-bener sama, nggak ada yang lebih diturun-turunin tuh, nggak ada yang diturunin, nggak ada yang dinaikin nih, sorry nih. Nah ini gue pasin posisi vibrate juga sama. Jadi dari segi desain sama, di bagian samping cuman ada penempatan SIM card aja jadi sama juga ya kan. Bagian bawahnya juga sama, ada tempat mikrofon, ada tempat buat speaker, ada buat colokan ya kan, semua sama. Jadi udah, dari segi desain kalau diputar-putar ya nothing change ya kan, antara iPhone 5s dengan iPhone first generation, iPhone SE first generation same, nggak ada perbedaan antara kedua handphone ini dari segi desain. Jadi kalau ditanya ke gue, bang enakan SE atau 5S, jawabannya sama. Kalau dari feel menggenggam ya, feel pakai, cara apa ya, feel menggunakan handphone ini sama-sama ringan, dipakai satu tangan enak ya kan. Karena dari segi desain juga nggak ada bedanya kedua handphone ini. Nah, sekarang kita masuk ke dapur pacu. Dapur pacunya ini iPhone SE, langsung kita brightness-nya kita fullin dulu. Nah, sekarang iPhone 5s, brightness-nya kita fullin dulu biar cerah gitu, biar enak dilihat ya kan, anjay. Nah, di sini kalau dari dapur pacu ini udah kelihatan. Untuk iPhone SE yang ada di sebelah kanan, dia udah menggunakan iOS 15 ya kan. Nah, untuk iPhone 5s yang ada di sebelah kiri yang gue pegang ini masih iOS 12. Jadi ya secara dari user interface-nya kalau menurut gue jauh lebih nyaman iPhone SE generasi pertama karena dia udah iOS 15. Itu yang pertama, secara interface-nya. Yang kedua adalah secara penggunaannya. Secara penggunaan juga berbeda loh. Kenapa beda? Padahal sama, dimensi layarnya sama, penempatan kameranya sama. Kenapa secara penggunaannya beda? Iya, karena yang iPhone 5s ini menggunakan iOS jadul, iOS 12, yang dimana nggak semua aplikasi nanti bisa di-download untuk pemakaian setahun 2 tahun ke depan. Sedangkan untuk iPhone SE ini masih nyaman banget, masih lanjai banget. Lo masih bisa pakai dalam jangka waktu yang cukup panjang. Berhubung ini mentok di 15 sekarang ya kan. Sekarang SE ini juga udah bisa 15 juga ya kan. Jadi
Iya, jadi ya mau gimana lagi cuy kan. Ini udah the best lah. Ini udah mentok. iOS-nya juga udah mentok, paling baru 15 ya. 15 ini bisa disikat sama iPhone SE yang mungil ini. Jadi dari segi penggunaan juga bakal beda kalau buat jangka panjang. Nah, itu untuk dapur pacunya ya. Sekarang untuk dari segi penggunaan harian itu sebenarnya enakan mana sih? Kalau buat diketik-ketik kayak gini sih, ya nggak ada beda lah, nggak ada beda sama sekali. Cuman dari segi chipset beda. Nah, kalau udah memori handphonenya penuh nih. Jadi gini, banyak orang yang kurang paham atau mungkin nggak tahu atau mungkin belum tahu iPhone jadul itu misalnya lu pakai nih, kalau seandainya datanya masih bersih, itu dia masih kayak agak lancar-lancar gitu. Nah, tapi kalau dia pemakaian udah lama banget lu pakai, misalnya kayak lu misalnya beli iPhone old generation, contohnya kayak iPhone 5s ini, itu biasanya hal yang harus lu perhatikan biar nggak lemot banget, lu perhatiin dulu di bagian memorinya. Memorinya ini lo harus perhatikan hatikan-hatikannya. Nah, di sini kan dia 16 GB. Otomatis lu maksimalin mungkin kapasitinya, jangan kepake sampai setengah dari kapasitasnya. Karena kalau dipakai sampai setengah dari kapasitasnya, ini sudah old generation, ya kan, komponen-komponen ini udah tua. Jadi kinerjanya nggak bisa semaksimal 100% layaknya handphone baru. Jadi biar kerja memorinya nggak terlalu berat, jadi softwaringnya jadi jauh lebih enak. Jadi menurut gue tips and triknya paling simpel kalau lo pakai iPhone tua seperti ini, ya memorinya jangan sampai setengah lo fullin. Kalau bisa di bawah setengah lah, paling banter buat penuhnya. Oke, itu sih yang perbedaan yang harus lo lakuin di iPhone 5s ini ketimbang di iPhone SE generasi pertama ini. Nah, selebihnya sih ya udah sama-sama aja, nggak ada perbedaan. Dan sekarang kita bahas soal dapur pacu di bagian kamera. Untuk kamera di iPhone SE dengan iPhone 5s ini sebenarnya nggak terlalu signifikan ya bedanya ya. Cuman hanya ada live foto di sini ya, live mati, live nyala. Nih live foto nih. Tuh, jadi kalau lu foto bisa ala gerak-gerak gimana gitu. Selebihnya untuk settingan kameranya yang ada di bawah nih, ini gua mentokin dulu. Ini selang waktu, ini slow mo juga, ini video juga, terus di foto, ini foto juga, ini persegi juga, ini panorama juga. Overall sama, yang ngebedain hanya di bagian nih, live fotonya saja. Tuh live foto ini lagi gue klik, udah just itu aja sih. Dan untuk hasil ketajamannya juga beda, yang ini pixelnya masih rendah, yang ini sudah 12 megapiksel. Jadi untuk hasil kamera iPhone SE generasi pertama jauh lebih baik. Jadi ya itu aja sih yang bisa gue infoin ke lo. Jadi kesimpulannya, conclusionnya, kalau seandainya budget lu pas-pasan buat beli HP kedua ketiga tapi yang pengennya murah banget, gue ngerekomendasiin iPhone 5s ini buat lu pakai untuk handphone kedua, ketiga, keempat. Bukan handphone pertama ya, iPhone 5s ini kalau buat dijadiin handphone kedua ini masih bisa banget diandelin. Karena ya kalau handphone kedua otomatis ya lu bukan peruntukan buat kerja berat ya kan, kayak memang sampingan aja nih handphone. Buat dengar musik enak, secara dari bodinya dia compact ya kan. Yang kedua harganya ini murah banget, beda sama SE ini masih cukup tinggi, masih di atas 1 juta. Dan gue lebih rekomendasiin lu pilih iPhone SE ini, dimana pada saat lu punya handphone ini seharusnya handphone ini juga nggak dijadiin handphone utama. Cuman handphone utama lu tuh nggak powerful amat. Lu masih butuh kamera yang bagus dikit-dikit, lu masih butuh tenaga yang bagus dikit-dikit buat nge-backup handphone utama lu yang mungkin agak kentang tipis-tipis. Nah, lu butuh nih handphone seperti ini nih buat support. Jadi ya itu sih yang bisa gue kasih tahu ke lu di tahun 2022, kenapa lu harus punya iPhone 5s atau SE generasi pertama ini. Selebihnya itu aja sih. Selebihnya kalau ada yang kurang lu tambahin aja di kolom komentar. Lu tulis aja masukan apapun itu di kolom komentar mengenai iPhone 5s atau iPhone SE generasi pertama.